Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Ari pada mata pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan tentang peta. Pasti kalian sudah tahu ya peta itu apa. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan terangkan apa itu peta. Peta adalah gambaran konvensional dalam bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Saya ulangi, peta adalah gambaran konvensional dalam bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Peta itu punya 3 syarat. Yang pertama, syarat peta adalah bentuknya harus sama, tidak boleh dikarang-karang sendiri. Yang kedua, jarak peta harus sama. Dan yang ketiga, luas peta harus sama. Jadi ada 3 ya, bentuknya sama, jaraknya sama, dan luasnya juga harus sama. Yang berikutnya, dalam peta itu ada yang namanya ilmu perpetaan atau kita katakan sebagai kartografi. Apa kartografi? Itu adalah ilmu yang mempelajari tentang peta. Sedangkan orangnya disebut sebagai kartograf. Ingat ya, kartografi dan kartograf. Yang berikutnya adalah unsur-unsur peta. Nah, ini wajib kalian ketahui karena setelah ini ada tugas untuk kalian dalam membuat peta. Yang pertama, unsur peta yang pertama, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah judul peta. Ya, judul peta itu diletakkan di atas dengan hurufnya kapital. Untuk apa? Agar kita mengetahui gambar apa atau lokasi di mana peta tersebut. Yang berikutnya ini ada yang namanya garis tepi. Ini juga harus ya, ketika dalam membuat peta ini ada harus namanya garis tepi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau kita bisa lihat ini, nah ini adalah arah mata angin. Mata angin itu arahnya bisa ditempatkan di mana aja, bisa di pojok bawah, bisa di sebelah atas, itu bisa di mana saja, tapi kalian letakkannya di pojok-pojok seperti ini. Hanya satu ya, arah mata angin. Kemudian yang berikutnya adalah skala. Skala ini adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Untuk apa? Agar kita memudahkan perhitungan jarak yang sebenarnya. Kemudian ada juga yang namanya legenda. Legenda itu adalah keterangan dari suatu simbol. Biasanya itu diletakkan di sebelah atas berupa kotak. Kalau di sini tidak ada, nah seperti ini legenda. Ya, ini adalah kotak, nanti bisa ditempatkan di bagian pojok paling bawah. Biasanya apa? Ini keterangan dari suatu simbol. Ada yang namanya simbol titik, kemudian ada juga simbol garis. Ada juga yang namanya simbol area, ya. Simbol titik terdiri dari apa contohnya? Ini ada misalnya ibu kota negara, provinsi, gunung. Kemudian ada juga namanya simbol garis. Simbol garis itu misalnya sungai, kemudian jalan kereta api, ya, perlintasan. Sedangkan ada juga yang namanya simbol area. Area itu misalnya di dalam peta itu apa yang menjadi sumber daya yang terbaik, misalnya apakah itu jadi area kopi kah, atau ada sumber daya misalnya teh kah. Nah, itu disebut juga dengan area. Lanjut lagi kemari. Nah, tadi legenda itu keterangan dari simbol. Nah, simbol itu apa? Simbol itu keterangan dari suatu gambar. Jadi kalian harus bisa membedakan antara legenda dengan si simbol. Simbol ini kalau kita lihat, ini kan ada warna-warna ya. Simbol itu ada simbol warna, ya. Simbol warna hijau. Hijau terlihat di sini menandakan apa? Simbol warna hijau ini artinya dataran rendah. Sedangkan yang warna kuning-kuning ini ya, ini adalah namanya simbol dataran tinggi. Kemudian jika kita lihat ada warnanya coklat, kemudian ada yang warna merah. Kalau coklat itu menandakan pegunungan. Merah menandakan apa? Pegunungan yang aktif. Ya, misalnya Gunung Merapi. Kemudian ada warna biru. Birunya ini agak warnanya pekat, ada yang agak lebih muda. Itu terlihat dari mungkin kedalaman dari laut tersebut. Kemudian ini warna putih. Warna putih itu biasa melambangkan apa? Melambangkan salju. Ya, jadi
simbol warna itu ada punya arti tersendiri dari hijau, kuning, biru, putih, coklat sampai dengan merah. Lanjutnya adalah tulisan-tulisan yang tertera di sini. Ya kan? Tulisan ini ada yang hurufnya besar semuanya, ada yang hurufnya kecil. Ya, yang hurufnya besar semua itu menandakan provinsi atau ibu kota. Tulisan-tulisan yang ada dalam peta ini disebut sebagai lettering, ya. Kalau misalnya dia provinsi, tulisannya harus besar semuanya. Tetapi misalnya dia itu kota daerah-daerah kecil. Nah, biasanya penulisannya dengan menggunakan huruf kecil. Itu yang bisa membedakan ya. Itu namanya lettering. Kemudian apa yang terakhir? Nah, sumber peta dan tahunnya. Nah, si kartograf itu harus tahu kapan peta tersebut dibuat. Biasanya nanti akan dibuat di sini. Sumbernya oleh siapa dan kapan tahun pembuatan petanya. Nah, mudah-mudahan anak-anak semuanya sudah mengetahui ya unsur-unsur dalam peta. Tugas kalian adalah ibu minta kalian membuat peta lokasi dari rumah menuju ke sekolah. Bisa ya? Dari rumah menuju ke sekolah. Menggunakan apa? Menggunakan unsur-unsur peta. Minimal ada apa? Nama daerah kamu, ada garis tepinya, kemudian sumber dan tahun pembuatan peta, ada arah mata angin, ada letteringnya, ya. Dikerjakan 1 minggu ini dan 1 minggu ke depannya. Jika sudah selesai, kalian foto. Setelah difoto, kirim ke WA Bu Ari dengan nomor telepon di 0822 9961 610674. Ingat ya, Ibu harap dengan materi yang singkat ini kalian sudah memahami apa itu peta. Demikian materi yang saya berikan hari ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.